Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan penjelasan dari teman-teman kalian ya. Persebaran flora sama fauna di Indonesia itu didasarkan pada garis batas, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace itu merupakan garis yang dimulai dari Selat Lombok hingga ke Selat Makassar. Itu dilakukan oleh orang Inggris sekitar pada abad ke-19. Sedangkan garis Weber itu merupakan garis yang ditarik dari Australia ke Indonesia bagian timur. Coba kalian amati peta persebaran fauna di Indonesia yang ada pada layar. Itu kalau garis Wallace tadi kan merupakan garis yang ditarik dari Selat Lombok menuju Selat Makassar. Berarti wilayah tersebut itu meliputi wilayah fauna Indonesia bagian barat, di mana jenis faunanya atau corak faunanya itu lebih mirip dengan fauna yang ada di benua Asia. Kemudian kalau yang garis Weber itu berada di daerah bagian timur, yaitu Maluku sama Papua. Wilayah fauna Indonesia bagian timur, ini jenis faunanya sama dengan corak fauna Australia. Sedangkan yang tengah diapit oleh garis-garis putus, yaitu garis Wallace sama garis Weber, itu termasuk wilayah fauna Indonesia bagian tengah, atau yang sering disebut dengan fauna khas Indonesia, atau fauna Kepulauan Wallace. Jadi persebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu wilayah fauna Indonesia Barat, wilayah fauna Indonesia Tengah, dan wilayah fauna Indonesia Timur. Wilayah fauna Indonesia Tengah. Wilayah ini disebut fauna Kepulauan Wallace. Region ini terdiri atas Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Di kawasan ini terdapat hewan khas yang hanya dijumpai di Indonesia, yaitu anoa, babi rusa, biawak, dan komodo. Fauna Kepulauan Wallace sebagai berikut. 1. Mamalia, terdiri atas anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tersius, monyet sebah, kuda, dan sapi. 2. Reptil, terdiri atas biawak, komodo, kura-kura, buaya, ular, dan soa-soa. 3. Amfibi, terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. 4. Burung, terdiri atas burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, rangrong, kakak tua, nuri, merpati, dan angsa. Wilayah fauna Indonesia Timur atau fauna Tanah Sahul meliputi Papua, sekitar Kepulauan Aru, dan Pulau Halmahera. Untuk fauna Indonesia bagian timur ini meliputi hewan-hewan yang mirip dengan hewan-hewan di Australia. Ciri-cirinya: 1. Terdapat binatang berkantung. Yang kedua, mamalia berukuran kecil. Yang ketiga, ikan air tawar dalam jumlah yang sedikit. Yang keempat, banyak jenis burung yang berbulu indah atau memiliki beragam warna. Jenis-jenis hewan yang terdapat di Indonesia Timur adalah 1. Mamalia. Mamalia terdiri atas kanguru, walabi, nokdia atau landak Papua, opusum layang atau pemanjat berkantung, kuskus atau kanguru pohon, dan kelelawar. Yang kedua, jenis reptil. Reptil ini terdiri atas buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Yang ketiga, jenis amfibi, terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. Yang keempat, jenis burung, terdiri atas nuri, raja udang, cendrawasih, kasuari, dan namundur. Yang kelima, ada berbagai jenis ikan, dan yang keenam, berbagai macam serangga. Persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi 4 kawasan flora, yaitu flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa Bali, flora Kepulauan Wallace, dan flora Papua.
flora Sumatera dan Kalimantan. Jenis flora di kawasan ini dipengaruhi oleh wilayah iklim hutan hujan tropis yang mempunyai ciri curah hujan dan kelembapan yang tinggi. Hutan hujan tropis yaitu tipe hutan lebat dengan jenis tumbuhan yang sangat heterogen. Pohon-pohonnya tinggi dan sangat rapat. Di bawahnya ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan yang lebih rendah, serta tanahnya ditumbuhi perdu dan rumput-rumputan sebagai penutup. Beberapa jenis flora khas daerah Sumatera dan Kalimantan adalah tumbuhan meranti atau Dipterocarpus, berbagai jenis epifit seperti anggrek, berbagai jenis lumut, cendawan atau jamur, dan paku-pakuan, serta tumbuhan endemik yang sangat langka seperti Rafflesia arnoldii yang penyebarannya hanya di sepanjang pegunungan Bukit Barisan dari mulai Aceh sampai Lampung. Flora Jawa Bali. Bentangan lahan antara Jawa sampai Bali memungkinkan kawasan ini memiliki iklim yang berbeda. Ada kecenderungan curah hujan lebih tinggi di Pulau Jawa bagian barat, sedangkan semakin ke arah Jawa bagian timur sampai ke Bali, curah hujan semakin rendah. Wilayah Jawa bagian barat beriklim AF, hutan hujan tropis, sedangkan semakin ke arah timur, iklim berubah menjadi iklim AM, muson tropis, dan AW sabana tropis. Hutan muson tropis berada di sekitar Jawa Barat bagian utara, terus ke arah Jawa bagian tengah, dan sebagian Jawa Timur. Hutan muson tropis yang mempunyai ciri khas daunnya gugur dan musim kemarau, contohnya vegetasi pohon jati. Adapun vegetasi sabana tropis merupakan jenis vegetasi yang mendominasi kawasan Jawa bagian timur sampai Bali. Contoh dari kawasan vegetasi sabana tropis ini adalah Cagar Alam Baluran di Jawa Timur dan Taman Nasional Bali Barat di Pulau Bali. Kepulauan Weles disebut juga kawasan peralihan. Wilayah tersebut memiliki sifat iklim yang lebih kering dan kelembapan udara yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Corak vegetasi yang terdapat di Kepulauan Weles meliputi 1. Vegetasi sabana tropis di wilayah Nusa Tenggara. 2. Vegetasi hutan pegunungan di wilayah pegunungan yang terletak di Pulau Sulawesi. 3. Vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku yang terdiri atas berbagai jenis rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar sebagai tanaman khas di daerah ini. Flora Papua. Kondisi iklim Papua sebagian besar merupakan tipe hutan hujan tropis atau AF, sehingga jenis vegetasi yang menutupi kawasan tersebut adalah hutan hujan tropis. Berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat, vegetasi di wilayah ini memiliki corak hujan tropis tipe Australia Utara dengan jenis flora yang khas, yaitu eukaliptus. Wilayah pegunungan Jayawijaya ditumbuhi jenis vegetasi pegunungan tinggi, sedangkan di daerah pantai banyak dijumpai vegetasi hutan bakau atau mangrove. Contohnya adalah pohon sagu, pohon nipah, pohon matoa, dan hutan mangrove. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.